warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Talk Talk Wow. Nah, buat mendukung channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Orangnya cantik, spesial, unik, dan juga yang pastinya teman-teman familiar banget. Nah, silahkan Ibu memperkenalkan diri. Oke, halo. Nama saya biasa dipanggil Ibu Niswi ya. Kepanjangannya Ibu Niswi Komaria. Saya di sini sebagai kebetulan diamanai sebagai wakil kurikulum, juga sebagai guru bidang studi juga. Oke, nah itu tadi sekilas ya. Kalau misalkan ada kata-kata Bu Niswi, wah udah terkenal banget ya, Sewijaya Putra. Oke, Bu Niswi. Lebay, terlalu lebay. Sewijaya Putra. Ya. Oh ya, Benowo pokoknya. Terlalu Oke, Bu Niswi. Bu Niswi, guru mapel apa sih Bu di Wijaya Putra? Oke, di Wijaya Putra kebetulan alhamdulillah ya. Itu saya kalau dikatakan multi talenta ya enggak ya, memang ya kemampuannya ya seperti ini aja ya. Kebetulan dulu sempat juga mengajar IPA, nah di mana IPA itu bidang ilmu pengetahuan alam yang mengajar di SMK, dan di SMA pun saya juga mengajar guru fisika. Memang home base saya memang fisika ya. Dan ada satu lagi, mungkin kalau pikiran teman-teman juga untuk pikiran yang lainnya itu, loh guru fisika kok ada juga mengajar geografi ya. Nah ini, nah, kebetulan saya juga mengajar geografi. Berarti Bu Niswi ini guru yang multi talent, bisa membelah diri seperti sel. Wah, dua fisika, sampai dengan geografi. Padahal geografi kalau misalkan kita telaah, memang geografi itu kan mapelnya anak-anak IPS ya. Jadi Bu Niswi ini bisa masuk di segala sendi kehidupan, di IPA maupun di IPS gitu Bu ya. Iya. Lebay banget ya. Jadi begini, kebetulan untuk mata pelajaran geografi ya, itu disiplin ilmunya itu juga link dengan mata pelajaran fisika. Nah, kalau disiplin ilmunya untuk mengarah ke depannya, rata-rata anak SMA itu bisa ke BMKG. Nah, itu dari situ BMKG itu kan Badan Meteorologi Geofisika. Nah, di situ kan ada geo dan fisika. Nah, kebetulan di materi geo itu kan ilmu mempelajari tentang kebumian, sedangkan fisika itu juga mempelajari ilmu alam jagat raya. Nah, di dalam jagat raya itu pun juga salah satu bentuk daripada ilmu geografi. Oke, berarti matching satu sama lain ya sebenarnya. Bisa. Sebenarnya disiplin ilmu dari fisika itu kalau berdasarkan filsafat ya, filsafatnya itu merupakan ilmu tua dari ilmu pengetahuan alam. Jadi bisa link ke ini apa itu kimia, bisa link ke biologi juga, bisa link juga ke geografi. Seperti itu. Nah, mungkin Bu Niswi, kalau misalkan terkait pembelajaran nih Bu Niswi, anak-anak gitu loh, kita bicara anak-anak yang ada di dalam kelas, gimana sih caranya Bu Niswi buat membuat anak-anak itu interest, seneng, kemudian enjoy sama mata pelajaran yang Ibu ampu gitu. Mata pelajaran apa dulu? Coba kalau misalkan fisika. Oke. Kalau interest biasanya ya, anak-anak itu kalau mendengar ilmu fisika, nah, sudah di benaknya itu mindsetnya sudah macam-macam, sudah bahkan mungkin di benaknya, waduh ketemu fisika, apalagi kalau gurunya enggak pernah senyum. Nah seperti Bu itu. termasuk yang senyum atau enggak ini Bu Niswi? Saya terlihat itu
melihat dari kondisinya saja. Gitu. Kalau kondisinya banyak uang ya saya senyum. Kalau kondisinya uangnya menipis ya senyumnya ya tipis-tipis saja, minimalis saja. Jadi bahkan senyum itu kan ada ukurannya, ukuran berapa senti seperti itu. Seperti halnya kalau sampean belajar di kelas 10 tentang besaran dan satuan, itu ilmu fisika. Nah dari situ dalam kehidupan nyata itu biasanya anak-anak itu kalau sudah fisika, waduh iki mesti ngitung. Nah dari situ kita buat enjoy dulu. Karena apa? Karena fisika itu memang bukan ilmu matematika, tapi kita mempelajari tentang kehidupan dan merupakan ilmu pengetahuan alam. Yang mana ilmu fisika itu banyak sekali ya. Kalau kita paham akan konsepnya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk arus listrik gitu-gitu Bu ya. Betul, arus listrik, bahkan sampai duduk pun itu juga ada. Ini juga ada fisikanya. Juga ada. Itu kalau di fisika itu merupakan dinamika partikel, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, di sini sampai pada saat duduk itu kenapa tidak bisa jungkel. Nah, di situ ada letak titik beratnya. Sama seperti halnya kalau keseimbangan kita berdiri. Nah, seperti itu. Kalau yang jungkel tadi Bu Nisfi itu berarti nggak berhubungan dengan gravitasi juga atau memang cuma menggunakan partikel tadi Bu Nisfi? Oh. Dinamika partikel itu sesuatu partikel, kalau kita memahami tentang partikel kita bisa merasakan tapi kita tidak bisa melihat. Itu partikel. Jadi bisa ditelaah satu persatu. Jadi tidak langsung digabungkan. Ini harus seperti ini, sama seperti cahaya. Cahaya juga partikel. Nah, kalau kita jungkel berarti keseimbangannya tidak ada. Kan seperti itu. Sama seperti halnya kita kalau berdiri dengan dua kaki, itu sikap sempurna, tegak, keseimbangannya bisa terukur. Letak titik beratnya kan bisa bertumpu pada kakinya, seperti itu. Banyak sekali, seperti halnya tadi sama Kak Sydney menyampaikan tentang arus. Arus itu kan kalau misalkan kita di kehidupan nyata ya, di kehidupan nyata itu kan ada yang namanya arus lemah, arus kuat. Seperti itu. Itu kalau mungkin barangkali saya hanya barusan mendengar ada arus kuat, ada arus lemah. Itu merupakan keilmuan dari pembangkit listrik PLN, arus kuat, arus lemah. Tapi kalau yang dipelajari sama anak-anak itu AC/DC. Kadang-kala kalau misalkan belajar arus itu kan bosen ya. Bagaimana kalau supaya enggak bosen? Biasanya kadang saya sendiri itu kalau misalkan saya rekam gitu ya kadang guyu-guyu dewe ya, seperti itu. Kalau misalkan kita belajar arus listrik itu kan ada AC/DC, itu bisa dijogetkan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kadang-kala anak-anak kalau sudah seperti itu AC/DC, AC/DC gitu seneng sekali. Padahal dia nggak ngerti, padahal AC/DC itu listrik baterai, seperti itu. AC/DC-nya listrik sama baterainya. Yeah. Padahal dari musik seperti itu bisa dipakai juga ya sama kan AC/DC. Oh iya, pembelajaran. Bukan AC/DC. Kalau misalkan tadi Bu Nisfi kan sudah ada penggunaan contoh-contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu Nisfi. Terus ada lagi nggak sih Bu Nisfi kira-kira benda-benda atau alat-alat yang Ibu gunakan buat memberikan pemahaman ke anak-anak. Kadang kan anak-anak, kalau saya sendiri aja lah, AC itu yang apa sih ya? Saya pikirnya AC itu AC buat pendingin, bukan AC terkait dengan listrik ataupun DC yang terkait dengan baterai gitu Bu Nisfi. Oh ya, oke. Kalau untuk alat pendukungnya itu kita itu ada ya di laboratorium, kebetulan di SMA Wijaya Putra itu kan ada laboratoriumnya. Kebetulan juga ada alat peraga juga, media pembelajaran. Kalau di tingkat arus itu juga ada. Tidak hanya arus saja ya, semua ada beberapa mapel-mapel yang mendukung. Cuman tergantung anak-anak saja yang dalam penggunaannya. Kadangkala seperti ini,
untuk pembelajaran arus ya. Pembelajaran arus itu kalau menggunakan ini ada AC itu kan power supply itu ya. Power supply itu bisa digunakan dengan menggunakan alat pembelajaran yang lain. Seperti itu. Terus kemudian pada saat kita belajar lensa. Nah, lensa itu juga linier dengan biologi juga. Linier dengan biologi seperti halnya mikroskop. Ternyata tidak banyak tahu. Anak-anak kan kadangkala ujuk-ujuk taunya bentuknya mikroskop seperti ini. Ternyata di dalam mikroskop itu ada alat-alat yang memang dijelaskan di dalam fisika. Berarti mikroskopnya yang biasanya dipakai yang biologi yang mendelik-mendelik itu Bu Nisfi ya. Betul. Nah, itu juga ada lensanya. Ada di fisika. Ada di fisika. Pembelajaran tentang lensa. Betul, ada lensa. Nah, pada saat kita melihat pun ini juga ada ilmu fisikanya seperti ini. Kan ada daya akomodasi maksimum dan lain sebagainya. Kalau misalkan saya jelaskan gamblang banyak sekali. Sebenarnya kalau dalam kehidupan nyata itu banyak sekali. Dan alat-alat yang kebetulan sudah kalau istilahnya kami membuat ya tidak, ini namanya merakit ya. Kita pernah itu kalau belajar fluida ya. Fluida itu kan kalau bahasa anak SMP itu tekanan. Nah, sedangkan fluida itu kan ada statis dan dinamis di situ. Di situ kita kan mempelajari tentang hukum Pascal juga. Lah ternyata dari belajar fisika ini ada pengalaman unik sekali. Ada anak didik saya itu sempat curhat, Bu, saya itu kalau belajar fisika itu Shocknya kenapa? Pada saat saya masih barusan masuk itu. Barusan masuk mengajari anak-anak saya itu. Nah, shocknya kenapa? Mesti ngitung, Bu. Loh, kok iso? Iya, Bu, mesti selalu berhitung dan berhitung. Loh, enggak, sampean pingin belajar yang nyaman, belajar fisika yang nyaman. Iya, Bu, saya pingin. Akhirnya coba kalau kita mengumpulkan setik, ayo dulinan. Nah, kalau dikatakan mainan seperti anak SD sama anak TK pun saya rasa anak TK enggak bisa merakit seperti itu. Nah, seperti halnya kalau kemarin kita membuat jembatan hidrolik ya. Jembatan hidrolik itu anak-anak membuatnya dengan sangat bagus sekali. Dari anak yang tidak suka pelajaran fisika, akhirnya dia itu menyampaikan begini, ternyata asik ya Bu ya, fisika itu asik, karena setiap saya masuk itu fisika itu indah, fisika itu indah, seperti itu. Karena dari indahnya, segi indahnya itu mereka langsung terobsesi, oh ternyata tidak harus tidak harus menghitung ya Bu ya. Loh, sebenarnya ada perhitungannya, kalau sampean konsepnya sudah kuat, maka perhitungan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Oleh sebab itu ilmu fisika itu kuat dengan matematikanya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Iya, Bu ya. Iya. Akhirnya dengan cara seperti itu mereka saya berikan untuk membuat jembatan hidrolik itu ternyata berhasil. Terus sampean pernah lihat enggak kalau di mobil itu kan ada salon mobil ya, ternyata ada mobil yang bisa naik turun itu bagaimana? Itu juga dengan hidrolik. Bisa enggak membuat? Gimana ya Bu caranya? Saya berikan sketsanya itu seperti ini. Karena pakai apa itu namanya alat suntik yang sudah terpakai dengan menggunakan selang-selang. Nah, selang itu kan sebagai kapilernya, pipa kapiler. Istilahnya kalau dalam fisika itu pipa kapilernya. Sehingga bisa ternyata. Nah, untuk miniaturnya itu adalah mobil-mobilan. Nah, dari situ, oh ternyata begini ya Bu, enjoy sekali. Berarti barang-barang yang digunakan buat praktek juga mudah ditemui. Bisa. Anak-anak juga gampang pahamnya gitu. Iya, betul. Tidak harus langsung, oh ini medianya yang sudah disediakan, tidak. Dari kalau yang medianya sudah disediakan itu, saya rasa kalau saya biasanya memahamkan dulu dengan media-media yang sangat sederhana. Lah kalau sudah paham dengan media yang sederhana, baru saya giring. Nah ini yang aslinya seperti ini, ayo digunakan. Nah dari situ mereka akhirnya tertarik, terobsesi. Oh iya, berarti saya harus seperti ini. Bu, ini kok saya enggak bisa nemukan ya. Akhirnya tertarik dia. Berarti basisnya bukan lagi teacher center, tapi student center. Betul, student center, seperti itu. Nah, kalau fenomena yang ada nih Bu Nisfi,
fenomena yang sekarang kan banyak gitu muncul di televisi, ada wajan penggorengan terus diletakkan di luar rumah, habis itu gorengkan telurnya mateng. Nah itu beneran nggak sih Bu Nisri? Ya, benar. Ataukah di dalam fisika itu ada yang berhubungan dengan tenaga matahari, apalagi kita kan juga perlu energi-energi terbarukan gitu Bu Nisri. Ada nggak kira-kira di pembelajaran Bu Nisfi itu yang menerapkan energi-energi terbarukan? Ada, namanya energi alternatif, dan itu juga link dengan mata pelajaran geografi ternyata di sumber daya alamnya seperti itu. Karena Indonesia itu merupakan dilalui oleh garis khatulistiwa ya, letak geografisnya juga cukup bagus. Kalau dihitung, nah ini kalau mapel geografi ya, mapel geografi itu perhitungan garis meridiannya ya, diambil dari pusat di Greenwich-nya itu, kita kan dalam satu hari itu kan 50-50 itu setengah malam setengah pagi atau siang kan gitu, seperti itu. Nah dari situ letak tata surya itu sebenarnya kita bagus sekali kalau digunakan energi alternatif. Pun juga kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang dilakukan oleh Indonesia itu merupakan kaya ya, kalau tidak salah lagunya siapa gitu, Sam Bimbo apa itu ya, itu kaya sekali, dimana energi anginnya juga ada, energi suryanya juga ada. Nah kebetulan di SMA Wijaya Putra kita itu sempat juga ya merakit ya, kalau dikatakan membuat itu ya karena kita butuh bahan dasarnya ya. Kita merakit suatu alat yang mana alat tersebut juga kalau dikategorikan menggunakan energi alternatif matahari atau yang dikatakan solar stove. Nah itu terbersit di mana pada saat, nah ini ada pada saat itu saya itu pernah jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu kalau tidak salah di daerah sini, sekitar sini itu kan ada banyak orang yang menjemur gabah atau apa itu di luaran. Nah dari perkembangan ekonomi itu, dari perkembangan mohon maaf ya, dari perkembangan keilmuan itu kan ada sedikit berkembang untuk keilmuannya, yang mana kalau dijemur tanpa ada penutup itu kalau dirasa bakteri kan banyak masuk. Dengan adanya solar stove itu kita bisa menjemur misalkan bahan-bahan rimpang itu contohnya, salah satu contoh seperti kunyit yang yang dikeringkan seperti itu, atau daun-daun yang dibuat teh itu seperti daun sirsak dan lain sebagainya. Bahkan ada temulawak yang buat untuk kesehatan juga. Nah kalau misalkan itu kan obat-obatan herbal lah, kalau misalkan dijemur di alam bebas kan kita nggak tahu bakteri apa yang masuk di dalamnya. Berarti gitu. Anak-anak itu belajar merakitnya biar tadi itu penerapan energi alternatif ya, sel surya itu nggak langsung dipakai buat mepe apa atau sesuatu biar lebih higienis gitu Bu Nisfi. Iya, jadi itu kan ada materi, memang di fisika itu materi radiasi benda hitam. Ada nggak sih Bu Nisfi contoh atau hasil karya yang Ibu punya terkait dengan energi matahari tadi? Ada, kalau produknya yang bukan alatnya ya. Kalau alatnya itu memang seperti kotak hitam itu ya. Kotak hitam itu yang memang disengajakan kalau matahari itu bisa kejebak di situ, kan ada cermin-cermin dan kaca supaya pemanasannya itu lebih sempurna. Itu ada kalau contohnya. Nah, seperti ini. Ini daun sirsa. Nah, ini kan untuk penjemurannya di dalam kotak itu. Jadi menggunakan radiasi benda hitam yang mana tenaga suryanya itu masuk terus terjebak, dia kan tidak bisa keluar. Nah ini kan ada peristiwa, mungkin sampean pernah dengar ya, bahkan itu ERK ya, energi
efek rumah kaca. Iya. Seperti ini berarti hasilnya ya Bu Ati. Hasilnya, ini hasilnya. Kondisi. Tapi kalau alatnya memang kita pernah membuat itu. Kita Berarti pernah membuat. ini hasilnya dari pengeringan yang menggunakan rakitan solar system tadi. Solar stove. Oh, solar stove Iya. tadi hasilnya seperti ini. Iya. Pengeringnya bisa kering maksimal gitu. Kering ya. maksimal, dan itu kan ada pengukuran suhunya. Pada saat penjemuran pun di jam-jam, ada jam-jamnya tertentu. Jadi untuk panas maksimal itu biasanya mulai jam 9 sampai jam 1. Sudah jam 1 ke atas. Nah, itu sudah ada sinar inframerah. Sinar inframerah kan enggak seberapa panas. Yang panas itu adalah yang juga efek membunuh, itu kan juga sinar UV itu tadi. Bu Nisfi mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-teman dan juga para penonton kita ya Bu Nisfi terkait dengan pembelajaran fisika yang menarik gitu. Bagaimana caranya mereka itu bisa termotivasi khususnya di pembelajaran fisika. Silahkan Bu Nisfi. Oke. Bagi teman-teman juga anak didik kami, semua belajar itu di mana saja bisa. Di mana saja itu bisa. Jadi kalau misalkan kalau fisika harus butuh alat, kita di alam sekitar kita itu banyak sekali. Kalau sampean belajar bandul, ayunan, ada mainan ayunan, itu sudah ada getaran harmonik ya. Jadi jangan sampai patah semangat, karena fisika itu asik, fisika itu indah. Sampean kalau paham akan konsepnya, banyak membaca, terus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nanti pasti akan menyenangkan, dan itu akan masuk juga ke disiplin ilmunya, juga masuk juga. Satu itu. kata untuk fisika Bu Nisfi. Satu kata yaitu fisika itu indah. Oke, fisika itu indah teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin itu buat sesi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini juga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin itu aja buat diskusi kita hari ini. See you tomorrow. Bye bye.